Halo guys, kembali lagi di channel aku Inggit Sugiharti. Jadi kali ini aku mau menceritakan tentang insomnia. Eh, aku mengalami insomnia dan itu sangat-sangat mengganggu. Aku nggak bisa tidur nyenyak, kemudian bener-bener nggak ada ngantuk, sampai-sampai diinfus di dua rumah sakit yang berbeda. Itu bener-bener mengganggu banget ya. Jadi waktu itu didiagnosa di rumah sakit yang pertama itu terlalu ada kecemasan yang berlebihan. Kemudian begitupun sama di rumah sakit yang kedua. Secara darah itu normal, tetapi keadaan fisik itu sangat lemah karena tidak tidur sama sekali. Benar-benar gak ada ngantuk, benar-benar badan itu seger, mata itu seger gitu. Ternyata insomnia itu seburuk itu gitu. Terus saya terus baca-baca ya di Google apa sih yang menyebabkan insomnia. Itu ternyata banyak sekali ya, dari mulai mungkin satu kesehatan, kedua dari pikiran gitu. Tapi jujur aja waktu itu bener-bener ngeblank, dan obat dokter menjadi salah satu penolong waktu itu. Akhirnya minum obat penenang, bahkan obat tidur sekalipun saya minum gitu. Saat minum obat tidur, bangun tidur tidak segar, tapi ketika minum obat penenang, bangun tidur masih segar. Jadi obat penenang itu untuk menenangkan syaraf-syaraf yang ada di tubuh. Terus saya insomnia berlangsung selama 1 minggu, dan saya itu pun dibantu obat penenang. Kekhawatiran timbul tiap hari, apakah obat ini menjadi sesuatu yang nanti ketergantungan buat saya atau tidak. Akhirnya saya pun terus berusaha untuk memperbaiki tubuh saya dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat seperti itu. Dan juga saya sekarang berlatih nafas Buteyko. Jujur aja dari dulu emang pengen banget latihan nafas Buteyko, tapi waktu itu belum ada keinginan yang besar gitu, belum ada alasan yang besar untuk ikut pelatihan Buteyko. Akhirnya setelah saya ada insomnia, kemudian tidak bisa tidur berhari-hari, saya kayaknya harus ngambil pelatihan Buteyko ini. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua saya latihan level 1, 2, dan 3. Dan hasilnya adalah saya bisa tidur tanpa obat. Padahal memang dari pelatih bilang kalau untuk urusan obat mereka tidak menyarankan untuk langsung lepas obat, tetapi harus ada saran dokter. Namun saya memberanikan diri untuk melepaskan obat penenang dalam kasus ini, dan alhamdulillah saya bisa tidur. Dan setelah saya rasa-rasa seminggu kemarin saya mengaca diri, kenapa saya tidak bisa tidur, sulit ngantuk seperti itu. Memang waktu itu dokter sangat benar sekali, ada kecemasan yang berlebih di diri saya. Tetapi kita kan bingung ya, untuk mengurangi rasa cemas itu bagaimana, untuk menghilangkan stres itu bagaimana gitu, untuk menghilangkan depresi itu bagaimana gitu. Dan di Buteyko ini pertama nafas yang diajarkan. Prinsipnya adalah ketika kita nafas dengan benar, otomatis stres, kemudian depresi itu akan berkurang sedikit demi sedikit, karena tidak ada orang yang stres dengan nafas yang berlebih gitu. Jadi semakin kita tenang dalam nafas, maka rasa stres kita juga berkurang dengan sendirinya seperti itu. Terus yang kedua, kita diajarkan di Buteyko, ternyata kalau kita stres itu bukan makan, bukan mencari tempat healing yang bagus, tetapi yang diajarkan adalah kita harus bergerak. Karena dengan bergerak ini tubuh kita semakin fit, kemudian tujuannya adalah meningkatkan asam lambung itu sendiri. Karena ketika kita stres, asam lambung itu berkurang, yang mana nanti ketika makanan masuk, nah disitulah muncul awal permasalahan ya. Ketika asam lambung berkurang, nanti muncul GERD ya, itu gas, nanti nyentuh ke jantung, setelah itu tembuslah ke otak, jadi gangguan.
Akibatnya salah satunya adalah ngantuk itu. Ya, ternyata kalau kita stres kita harus banyak gerak dan nafas dibetulkan, kemudian pola makan juga sangat menarik. Beliau di sini dalam hal ini adalah Pak Gobin Vasdev ya. Saya mengikuti kelas beliau untuk Buteyko. Beliau mengajarkan kita pertama itu adalah intermittent fasting ya. Jadi kita makan tapi diatur jamnya ya. Ada yang intermittent fasting itu ada yang 8-12 seperti itu. Ya, 8-12 bukan 8-12 ya, maksudnya 8-16 ya. Kemudian makan tidak boleh kenyang, terus mengunyahnya yang banyak, terus makan makanan yang tentu jenisnya itu baik ya, tidak junk food. Jadi urutannya itu adalah rebus, kukus, goreng di sini pun minyaknya kalau nggak minyak zaitun itu minyak kelapa dan kuantitinya dikit banget. Terus yang terakhir itu adalah bakar atau panggang. Dan beliau yang terakhir adalah itu yang lumayan sulit ya, itu adalah menentukan jenis makanan yang baik untuk DNA kita. Kalau misalkan kita punya uang, kita bisa tes DNA dan di sana bisa ketahuan makanan yang cocok untuk DNA kita itu apa. Dan kalau memang kita rajin ya, kita bisa mengetahui makanan yang sesuai DNA kita itu dengan tes EBH, Easy Breath Hold. Jadi itu dibelajarin di kelas Buteyko ya, EBH. Jadi kalau misalnya kita makan terus setelah kita makan EBH kita rendah, berarti itu bukan makanan dari DNA kita. Contoh makanan DNA itu misalkan gini ya, kalau orang barat itu DNA-nya itu gandum ya, karena dari dulunya itu makannya gandum. Kalau orang Indonesia misalkan singkong, ubi gitu. Jadi makanan-makanan orang dulu kita tuh apa, seperti itu DNA. Dan itu sangat membantu untuk pemulihan sel-sel dalam tubuh kita. Oke, singkat ceritanya saya minggu ini alhamdulillah bisa terlepas dari insomnia dengan segala upaya, dari mulai obat dokter sampai usaha yang dari fisik sendiri seperti olahraga, kemudian pola nafas, kemudian jaga makanannya. Alhamdulillah sekarang saya bisa tidur normal, dan mudah-mudahan kedepannya Buteyko bukan hanya saja menjadi pengawal tetapi menjadi keseharian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang mau latihan Buteyko itu baik banget, saya sarankan, dan itu mudah banget ya kita cari. Saya sendiri dapat linknya itu dari Pak Gobin Vasdev yang di Instagramnya, dan beliau sangat terbuka. Ketika kita sudah latihan pun masih dibuka sesi tanya jawab di grup. Jadi Pak Gobin dan timnya itu membantu kita dalam menghadapi mungkin keluhan-keluhan yang kita rasa selama ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Dadah.